Ya, hari ini tanggal 4 ya, jam 7.44. Nih, teman-teman ada lagi keluar berita ya, soal Gotoh nih. Kita baca judulnya dulu dan isinya sedikit ya. Saham Gotoh bisa masuk FCA, mantan bos besar bursa malah rajin borong. Tuh kan. Jadi kalau Gotoh itu tiap hari ada aja beritanya gitu kan. Nah, sekarang ada berita seperti ini lagi. Kita baca sebentar ya. Jakarta, CNBC Indonesia, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Hasan Jan Mahmud berbicara mengenai pergerakan saham PT Gotoh yang makin tertekan. Ia melihat bahwa antrean investor yang ingin menjual saham sejuta umat itu semakin banyak, sementara volume transaksi semakin sedikit. Nah, jika tren ini terus berlanjut, Hasan mengatakan, ada kemungkinan saham Gotoh masuk ke paparan pemantau khusus atau FCA. Kalau tren berlanjut, terbuka peluang saham kebanggaan banyak orang ini di kerangkeng BRI ke penjara papan pemantauan khusus atau PPK, kata Hasan. Hari Rabu ya, tanggal 3 kemarin ya. Hasan kemudian menyorot deretan nama-nama terkenal pemegang saham Gotoh, di antaranya grup konglomerat luar negeri Taobao China Holding milik Alibaba dan SVF GT Subco milik SoftBank. Lalu ada juga Abu Dhabi Investment Authority ADIA ya. Kemudian dari Indonesia sendiri ada Indonesia Investment Authority INA, PT Astra International ASII, PT Telkom Indonesia TLKM. Hasan mengatakan mereka boleh jadi bergabung dalam pembagian saham masyarakat non-warkat ya. Ia juga menyorot pada individu terkenal yang berada di jajaran pengurus Gotoh. Di jajaran komisaris ada Agus Martowardoyo dan John A. Prasetyo. Sedangkan direktur utama diisi oleh Patrick Sugito Waluyo yang Hasan sebut si visioner bisnis cemerlang. Pertaruhan reputasi, tanya mantan bayi itu ya. Bagi saya sebagai investor, pertanyakan yang paling relevan tetap apakah Gotoh sebagai perusahaan akan mampu bertahan eksis atau akan hilang dari peredaran. Jawabannya puluhan kali saya ulang dalam celoteh. Hanya perusahaan yang mampu menghasilkan laba secara wajar dari operasi yang wajar yang mampu bertahan, terang Hasan. Dari kacamata lanjutnya, ia melihat secara fundamental Gotoh saat ini jauh lebih kuat sebab segmen e-commerce yang boros dan boncos sudah bisa ditransformasi menjadi penyumbang laba bersih. Itu dibayar dengan harga kehilangan pengendali. Jadi dia istilahnya apa ya istilahnya ya suka tadi itu. Jadi segmennya itu jadi yang tadinya boros boncos gitu menjadi laba gitu kata dia sih ya. Karena dan dibayar harus dengan kehilangan pengendalinya gitu. Segmen service on demand SOD menurut Hasan menghadapi persaingan yang tidak setajam e-commerce di samping peluang ekspansi yang lebih sangat lebar. Gotoh memang tidak memiliki dukungan perdana sebesar Grab yang ditopang oleh C Group, kalah jauh dari nilai kapitalisasi dibandingkan Grab yang tercatat di Nasdaq. Tapi saya tidak melihat alasan Gotoh tidak mampu bersaing dengan memperebutkan pasar di kandang sendiri. Indonesia, begitu luasnya, merupakan lahan paling menarik untuk bisnis SOD di Asia. Di ASEAN ya, Ayat Hasan. Terkait penurunan harga, ia memandang semata faktor teknis. Hal itu lantaran Taobao telah menjual porsi kepemilikannya lebih dari 16 miliar saham ya. PT Subco juga menjual hampir 100 juta saham. Belum lagi sebagian pondok Gotoh, terutama yang berasal dari Tokopedia, telah menjual kepemilikannya. Tanpa kehadiran pembeli besar, butuh waktu lama agar perimbangan permintaan dan penawaran kembali ke titik equilibrium, pungkas Hasan. Karena itu Hasan menyatakan menyisihkan jatah angkringan untuk membeli 100 lot Gotoh setiap minggu bila harga masih di sekitar 50 perak atau lebih rendah. Ia menyebut ini sebagai aksi menabung saham. Uji akurasi penerawangan hingga akhir 2024. Cuan, urusan kesekian. Hahaha, tanda Hasan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Gotoh walaupun istilahnya di harga gocap gitu ya, dan istilahnya hanya beli 100 slot per minggu aja menjadi berita gitu kan. Nah, itu kehebatan Gotoh gitu kan. Tiap hari ada aja berita gitu kan. Jadi dia bilang ya saya akan menyisihkan jatah angkringan saya lah katanya per minggu
Kalau masih di harga gocap, saya akan nabung 100 lembar saham gitu ya. 100 slot ya, 100 slot saham per minggunya kalau masih di harga gocap. Jadi emang kata Hasan itu bahwa Goto itu emang membutuhkan investor besar atau pemilik modal besar untuk terus akumulasi gitu ya. Kalau tidak ada akumulasi yang pembeli yang besar ya bisa tetap di 50 gitu kan. Makanya kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Goto untuk hari ini ya. Kita lihat ke ya habis sesinya. Ntar dulu ya. Kita nantikan dulu sebentar. Jadi seperti inilah sekarang Goto ya. Jadi Goto ini ada 31 juta lot yang harus dimakan ya. Kalau kesini kan normal ya, 3 juta, 2 juta gitu kan. Kesini apalagi ya, sangat tipis. Jadi kalau Goto 200 tipis ya. Artinya ini emang kebanyakan si market maker tidak mengantrikan di sini ya. Malah mengantrikan di 31 sama di 50 sama 51. Ya mudah-mudahan sih ini ada yang makan ya 31 juta lot ya. Memang kata Hasan juga emang harus ada yang memakan di harga ini ya, perlu investor besar gitu untuk menggerakkan sebuah saham Goto ya. Betul emang karena kalau nggak punya duit gede ya Goto mah nggak bakalan kemana-mana ya. Apalagi sekarang kan banyak istilahnya orang-orang yang berkepentingan awalnya banyak yang menjual ya. Tapi di sisi lain Goto itu dipegang sama orang-orang besar juga, perusahaan-perusahaan besar juga gitu untuk di saham ini. Kita akan membuktikan lah bagaimana si Goto ini terus berkembang ya sampai akhir tahun ini kata Bang Hasan ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau Goto itu emang kenapa saya sering bahas ya, karena emang Goto ini penuh sensasi gitu kan, dengan pembelian 100 lot aja jadi berita gitu ya. Mungkin yang belinya itu adalah orang lumayan dikenal kan, kalau ini kan mantan direktur bursa ya. Kalau Pak Hasan ini ya, Bang Hasan ini adalah mantan direktur bursa. Nah kita lihat bakal summary untuk hari ini ya. Tanggal 3 ya. Jadi si AK udah masuk nih sama si HD yang lumayan beli besar ya, 1,2 juta sama 1 juta ya, masih istilahnya masih sedikit lah ya untuk pembeliannya ya. Tapi di sini ada si BB ya untuk korennya. Tadi kan si AK koren ya. Si BB udah mulai ngejual, tapi BK udah mulai keluar lagi nih 2 juta ya. Cuman pengambilan sih lebih besar ya. Di sini terlihat jelas Poren 2 hari ini udah ngambil 3 hari sama kemarin ya, tanggal 28. Nah untuk 2 hari ini tanggal 2 sama tanggal 3 Juli itu Poren udah mulai masuk lagi karena penjualan lebih kecil daripada pembelian ya. Jadi terdeteksi di sini di bandar volumenya ada ya, maka di Porennya ada. Kita lihat di Nego masih ada ya, di Nego masih ada ya. Selagi mungkin di pasar Nego emang sekarang lebih keras ya. Lihat broker XL Poren ngejual ke broker XL lokal ya. Jadi ini pengalihannya terus berlanjut ya, untuk broker XL Poren ke broker XL lokal ya, di harga Rp2. Tapi penjualnya semakin sedikit ya. Di sini juga ada ya sedikit CX sedikit lah ya. Cuma yang fenomena itu emang si XL ini ya, XL Poren ngejual ke XL lokal. Nah terus jadi frekuensi Ledger juga nih udah menunjukkan emang sekarang lagi terus hijau ya. Artinya ini emang banyak smart money yang masuk. Udah siapa smart money yang masuk, yang penting ini terdeteksi sebagai smart money yang masuk. Artinya masih banyak kepercayaan di luar sana orang-orang yang punya duit gitu ya untuk membeli emiten Goto ini. Tapi kemarin waktu tanggal 3 Juli itu merah. Artinya merah ini lagi pembuangan juga. Cuman pembuangannya tidak sebesar pengambilannya untuk smart money ya. Biarin aja. Biasanya emang seperti ini ya. Nanti mungkin akan lebih tinggi lagi, setelah penjualan akan lebih tinggi lagi ya. Nah dengan tandanya ada equalizer smart money yang masuk, artinya emang saham Goto ini lagi diakumulasi secara diam-diam sama orang-orang.
yang punya duit gitu kan, namanya juga smart money kan. Smart money itu ya lebih hampir sama duitnya sama dengan istilahnya market maker gitu, duitnya juga banyak gitu, duitnya juga sama gitu ya, tidak terbatas juga, apalagi di saham GoTo gitu kan. Kalau kita lihat dari tanggal kemarin ya, tanggal 2, kita lihat foreign, si akab itu terus akumulasi sama si BB nih. Ada si AU ya, lumayan lah untuk si AKBB sama cuman ya si BK masih adalah barangnya sedikit-sedikit, cuman hari hari ini kan dia keluar ya, tanggal 3 keluar ya si BK ya. Cuman kalau eh, disatukan ya si BK, oh si BK keluar ya, si BK ya 1,9 juta ya, maaf maaf, transaksi berarti ya, si BK transaksi beli terus jual lagi gitu ya. Jadi yang sekarang 2 hari ini adalah si AK, si BB sama si YU ya. Kalau pemberian belum terlalu besar ini pembelian segini ya, belum terlalu besar. Ya mungkin nanti kalau udah mencapai 10 juta lot, 20 juta lot itu baru dianggap pembelian besar ya sama foreign. Karena emang foreign ini sepertinya belum masuk secara signifikan ya, karena baru 2 hari ini aja yang masuk ya, 3 hari lah, sama hari tanggal 28 Juni ya. Tapi ini gua ngebuang juga nih tanggal 1-nya. Tapi 2 hari ini udah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan sih terus diakumulasi sama asing. Karena kalau tidak diakumulasi sama asing ya, kalau hanya mengandalkan dari lokal, mungkin kalau dana lokal ada keterbatasan ya. Tapi kalau asing yang masuk mah tidak terbatas dananya gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan berita ini si Gota makin seru aja ya. Ciao ya.